Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Saya memang tujuannya datang ke sini karena saya memilih Mas Boy dan Pak Oce Kaligis untuk menjadi pengacara saya nanti. Saya akan mengajukan gugatan perceraian. Jadi terhitung hari ini segala kepentingan hukum dari Ayu, dia telah menunjuk kita sebagai kuasa hukumnya. Terhitung mulai hari ini. Jadi kita ada 8 orang di sini. Jadi ini yang akan mendampingi Ayu selama proses gugatan cerainya. Keluar dari persembunyiannya, Ayu Ting Ting makin kencang menabuh genderang perang untuk Angie. Bayangkan saja, belum lagi si bayi genap berusia 1 bulan, Ayu bakal melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Depok Senin mendatang. Keinginan Ayu berpisah dari Angie sudah tak bisa ditahan lagi. Sepertinya ia menginginkan semua ini berhasil tanpa batu sandungan apapun. Masuk akal jika akhirnya Ayu memilih pengacara kondang Oce Kaligis untuk mengawal menjalani persidangan. Total tercatat ada 8 pengacara yang akan membacking Ayu untuk menghadapi Angie. Ayu tahu siapa lawan yang dihadapinya nanti, karena Angie juga dibela pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Angie juga bukan orang sembarangan. Dia adalah putra seorang mantan petinggi Polri di negeri ini yang tentunya memiliki jejaring luas. Angie juga seorang pengusaha yang bisa saja menggunakan segala kuasa uangnya untuk membendung keinginan cerai Ayu. Sebenarnya, apa yang membuat Ayu begitu bernafsu untuk bercerai? Benarkah Ayu tak menginginkan harta gono gini dari Angie? Lalu apa reaksi Angie? Akankah dia menggunakan kekuasaannya untuk melawan Ayu? Kalau Angie itu mau serius berperang dari segi hukum, ya Anda sendiri kan, Anda tahu kan Angie siapa? Dari segi kekuatan uang dan keluarga dia sangat kuat, tapi kan dia tidak menempuh itu. Artinya dia berbesar hati demi kepentingan anak. Udahlah, biarkanlah sama ibunya. Aku juga yang bilang itu. Jangan rebut itu anak. Biarkan dia sama ibunya, karena memang secara demi kesehatan dan kebahagiaan anak dia harus sama ibunya, apalagi masih bayi. Ya, teman-teman juga tahu, nggak perlu saya kilas balik lagi apa yang sudah saya rasakan selama saya hamil, selama saya mengandung. Perlakuannya dia seperti apa tidak perlu saya bicarakan lagi. Kalaupun nanti misalnya sudah terjadi sidang perceraian, saya pun tidak menuntut harta gono gini atau apapun. Saya cuma menginginkan hak asuh anak jatuh di tangan saya. Angie nggak usah khawatir dengan masalah tuntutan harta gono gini. Angie nggak usah perlu khawatir mengenai tuntutan nanti harus membiayai Ayu dan anaknya. Itu nggak perlu dikhawatirkan. Angie sudah mengatakan ya, hak setiap warga negara mengambil tindakan hukum. Kalau memang dia sudah mau cerai, ya udah deh, pasrahkan aja. Itu kata Angie, pasrahkan aja. Toh saya udah berusaha, itu aja. Siap dengan konsekuensinya dan silahkan aja katanya. Remuknya rumah tangga Ayu dan Angie pada akhirnya membawa banyak versi alasan. Setelah kabar keluarga Ayu yang meminta menggelar pesta nikah dan belum disanggupi Angie, kini bandul masalah bergeser ke hal lain, yaitu tentang wanita-wanita di sekeliling Angie yang kental dengan aroma asmara hingga membuat Ayu menjadikannya kartu traf untuk bercerai. Di simpul inilah muncul sosok Anggita Sari serta beberapa wanita lain yang pernah mengaku punya hubungan dengan Angie. Bahkan Angie pernah kepergok bersama seorang wanita lain di saat Ayu dan Angie masih terikat hubungan suami istri dan Ayu sedang mengandung. Dan ditafsir Ayu sebagai bukti pengkhianatan cinta sang suami. Banyak bukti lah ya, tanpa saya ngomong juga. Bareng sama perempuan ini, perempuan itu gitu. Saya selalu diserang dengan pemberitaan dengan munculnya para wanita-wanita. Bahkan cuma bukan satu gitu ya. Udah banyak gitu. Bahkan sampai ada yang saya lihat juga di media juga gitu. Kalau dalam keadaan saya hamil, dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk ke dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu gitu. Jadi saya ingin mengajukan gugatan perceraian. Laki-laki ya laki-laki ya enggak. Apalagi dia pengusaha
pengusaha batu bara begitu ya kan? Makanya saya bilang sama saya bilang sama Ayu, sebelum terlambat hati-hati loh, penyanyi dangdut yang lebih cantik banyak yang menyusul. Nanti Angie dekat, kuburu nanti kecantol, akan bahkan bisa-bisa lupa nanti nama Ayu Ting Ting. Namanya aja bisa lupa nanti, karena sudah ada dangdut baru gitu loh. Berani belak-belakan bicara soal Angie, namun Ayu tetap mengunci informasi tentang nama bayi dan tempat ia bersalin. Entah apa maksud Ayu menyembunyikan semua ini. Bukankah tempat lahir si anak adalah sejarah yang tak bisa terhapuskan? Kenapa pula harus terus dirahasiakan? Namun terungkap bila kini sang jabang bayi baru berumur 2 minggu, berarti Ayu melahirkan di awal bulan Januari. Itu kenapa sih harus mesti tahu rumah sakitnya di mana, kayak apaan aja gitu. Saya juga kan punya privacy gitu. Jadi ya udahlah, biar saya yang tahu sama keluarga saya gitu. Tolong hargain pendapat saya. Dari kemarin juga saya pusing ditanyainnya lahir di mana, lahirnya kapan, lahir sesar atau normal gitu. Itu kan rahasia pribadi saya gitu. Jadi saya minta teman-teman hargain lah. Saya juga punya privacy gitu. Jadi yang penting sekarang saya udah sehat, anak saya udah lahir, semuanya sehat, normal, nggak kekurangan satu apapun. Angie sudah berusaha menemui membesuk waktu melahirkan di rumah sakit, tapi sepertinya ada oknum yang meminta ke rumah sakit agar jangan diceritakan bahwa lahir di sini. Gitu. Ada oknum meminta rumah sakit jangan diceritakan lahir di sini. Gitu. Makanya ini untuk apa gitu loh? Itu kan tetap siapapun nggak bisa merubah bahwa itu adalah anak dari bapaknya. Selain mengunci soal tempat bersalin, Ayu juga menutup informasi tentang di mana dia dan si bayi tinggal. Yang pasti, saat ini Ayu tak berada di kediaman keluarganya di Depok, Jawa Barat. Kabarnya Ayu hijrah ke Bandung untuk menenangkan diri bersama si bayi. Tapi kini kenapa ia pergi dari kehangatan keluarganya? Kenapa Ayu melakukan ini? Benarkah Ayu tak ingin Angie menemukan bayinya dan takut sang suami merebut si buah hati? Buat apa baru nyari-nyari gitu? Buat apa nyari-nyari? Kemarin-kemarin selama saya hamil saya disia-siain. Terus pas giliran anak saya udah lahir, pengen lihat anak saya gitu. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Yang jelas tentu sebagai seorang bapak, dia akan berusaha menemui anak kandungnya. Saya kira aku pun tidak mendukung kalau Angie merebut anak. Karena yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak. Anak yang masih di bawah balita itu perlu ibunya, perlu air susu ibunya. Jadi kalau Angie dan niat untuk merebut anak, aku tidak akan dukung. Anak nomor 1, biarkan dia sama ibunya. Sampai dia, pada akhirnya dia akan mencari bapak ibunya. Nanti dia akan tahu dalam sejarah orang tua siapa yang mencegah dia ketemu bapaknya. Ya, lagi saya pengen tegasin di sini, orang tua saya pun tidak pernah ikut campur dalam hal rumah tangga saya, itu nggak ada sama sekali. Ini semua keputusan dari pribadi saya. Bagaimana tidak ikut campur? Yang ngotot minta resepsi itu siapa? Yang ngomong di TV tiap hari itu siapa? Ya, yang mengatakan aku bisa urusin anak sendiri itu kan ayahnya. Bagaimana enggak? Yang begitu mereka nikah, kemudian tinggal kurang lebih 20 hari di rumahnya si Angie, yang selalu pesan agar dinikahkan itu, agar diresepsi itu selalu orang tua daripada si Ayu yang selalu minta agar diadakan resepsi. Yang cetak undangan juga siapa? Iya kan? Jadi kalau bukan orang tuanya siapa lagi? Bersiap menjadi single parent membuat Ayu tak mau berlama-lama berdiam di rumah. Ia harus bekerja sebab Ayu harus memutar roda ekonomi untuk menafkahi anaknya. Di sini pula bergulir kabar Ayu ngebut kerja di 2 minggu pasca bersalin karena harus kejar setoran dan melunasi tunggakan rumah sakit. Benarkah Ayu semelarat itu? Dan bagaimana Ayu menanggapi tentang mobilnya yang ingin dijual, kabarnya demi tutupi biaya persalinan? Alhamdulillah saya udah kembali aktivitas, tapi belum. Udah nggak ada nyanyi, saya main keyboard.
Saya belum sepenuhnya sih, maksudnya masih konsen sama si babynya juga. Kalau si Ayu memberikan nomor rekening kasih ke saya, Angie akan kirim uang. Ya, makanya kita ingatkan kepada si ayah dari si Ayu dan juga kepada Ayu, minta nomor rekening bank, kita akan kirim uang nafkahnya. Oke? Bila perlu untuk Ayu juga. Karena bakal lama-lama kan mungkin pasar dangdut akan menurun gitu kan. Benar nggak? Wajar dong. Udah jual mobil kok Bang satu. Makanya bila perlu si Angie bilang, bila perlu untuk Ayunya, kalau panggilan nyanyi sudah berkurang nanti aku tambah deh katanya. Bahkan saya pun sebagai pengacaranya kebetulan duitnya rezeki makin banyak, gue tambah deh. Senin depan, Gedung Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat akan menjadi saksi bisu tentang karamnya rumah tangga Ayu Ting Ting. Sebab di Senin itu, surat gugatan cerainya dilayangkan dan selanjutnya ia bakal bersidang. Dan setelah ketuk palu, ia pun bersiap menyandang status janda. Inilah kesiapan Ayu menjadi seorang single parent. Enggak, saya rasa udah nggak ada kesempatan lagi ya. Udah cukup lah gitu. Udah cukup apa yang saya rasain selama ini gitu ya. Udahlah, lebih baik selesai sampai di sini. Udahlah, kalau memang keluarganya sudah ngotot untuk mau cerai, kalau mau cepat cerai ya memang prosedur yang bagus adalah yang nggak usah hadir. Itu prosedur yang, karena kalau tidak hadir 3 kali sidang langsung tok cerai. Iya, namanya putusan first take. Ya, saya udah bilang sama si daripada ribut-ribut ya pasrahkan aja. Ya udah pasrah katanya.